Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajul Munir, Prodi PAI 7C, NIM 202109601193. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 4, yaitu idhar, ikhfa, idgham, iqlab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 145 yang terdapat keterangan tajwid idhar, idgham, ikhfa dan iqlab, yang artinya berbunyi, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kitabmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kitab mereka. Allah memperingatkan Rasulullah agar tidak mengikuti keinginan mereka. 1. Idhar halqi. Pengertian idhar halqi secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu idhar dan halqi. Adapun idhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya kerongkongan. Sedangkan pengertian secara istilah idhar halqi adalah mengeluarkan lafal atau surat dari tenggorokan dan membaca dengan jelas tanpa dengung. Disebut idhar halqi karena makhraj dari huruf-huruf idhar halqi keluar diucapkan dari dalam tenggorokan. Hukum bacaan idhar halqi ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin, nun mati atau tanwin yang berharokat atau bertemu dengan salah satu huruf idhar, huruf-huruf idhar. Cara membaca idhar halqi adalah jelas, tanpa dengung, dan tidak boleh disamarkan. Misalnya bacaan kufuwan ahad, maka huruf waw dengan huruf fathah tanwin tidak boleh dibaca dengan huruf dibaca jelas kufuwan ahad. Contohnya nun sukun bertemu huruf lafaz halqi, an'amta, ada nun sukun bertemu dengan ain yang merupakan huruf idhar halqi dalam kalimat ini, sehingga bacaan harus jelas menjadi an'amta, bukan menjadi an'amta seperti huruf tajwid ikhfa yang disamarkan. Yang kedua, idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan suatu ke dalam sesuatu. Adapun idgham menurut istilah adalah bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf, ya. Huruf kedua menjadi bertasydid. Kemudian idgham mengucapkan huruf tersebut dengan sekali ucapan. Idgham menurut pengertian ilmu tajwid adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, yaitu ya, ro, lam, mim, waw, nun, maka dinamakan idgham. Idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah. Secara bahasa idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Sedangkan dalam pengertian hukum nun sukun dan tanwin adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf
Yang empat maka disebut dengan idgham bigunah, ya, non, mim, dan waw. Cara membaca idgham bigunah adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bigunah yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan seakan-akan, serta huruf pada waktu mengidghamkan suatu suara huruf ditasydidkan ke dalam huruf idgham bigunah. Idgham bila gunah artinya tanpa disertai dengan dengung atau sengau. Idgham bila gunah dalam pengertiannya hukum sukun dan tanwin adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf yaitu lam, ro, maka disebut idgham bila gunah. Cara membacanya idgham bila gunah adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam dan ro. Iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah. Ba secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah satu dari bentuk aslinya. 4. Ikhfa menurut bahasa adalah as-satru, artinya adalah samar atau tertiup. Adanya ikhfa menurut istilah adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid dan dengan menjadi gunah pada huruf yang diikhfakan. Ikhfa dalam pengertian nun sukun dan tanwin adalah apabila nun sukun dan tanwin ketemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka dinamakan ikhfa hakiki. Hukum mim sukun. Mim mati adalah huruf min yang tidak berharokat memiliki tanda baca yaitu sukun. Hukum mim mati adalah cara membacanya mim ketika bertemu dengan huruf hijaiyah baik wasal maupun waqaf. Mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah secara bahasa sama dengan hukum nun mati atau tanwin. Ada yang dibaca dengan jelas dan ada pada yang samar. Hanya saja yang membedakan keduanya adalah terletak pada bibir. Kalau nun mati atau tanwin tidak melalui dua bibir, sementara mim mati melalui dua bibir. Mim yang sakit tidak dapat jatuh sebelum huruf mat karena akan terjadi penemuan dua huruf yang sakin, dan hal ini mustahil menjadi dalam bahasa Arab karena tidak dapat dibaca dan diucapkan. Tujuan mempelajari adalah agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan fasih sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain itu, dengan mempelajari hukum mim mati, kita lebih terjaga dari kesalahan dan pengertian setiap lafaz di dalam Al-Quran, karena apabila salah penyebutan salah dalam makna hukum mim mati dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama pengertian idhar safawi, syarat huruf dan cara membacanya. Idhar artinya jelas atau terang. Safawi artinya bibir. Terjadinya idhar safawi adalah jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara mengucapkannya tidak boleh dengung dan huruf mim sukun harus dibaca jelas dan baik. Yang kedua, pengertian
ikhfa Safawi. Syarat huruf dan cara membacanya: ikhfa artinya samar, Safawi artinya bibir. Ikhfa Safawi hanya terjadi apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut. A. Apabila ba berada setelah mim yang mati. B. Terjadi di antara 2 kata. C. Terjadi proses gunnah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Huruf dibaca ikhfa yakni menyamarkan mim mati karena dengan gunnah. Ini juga pengertian idgham mimi, syarat huruf dan cara membacanya. Idgham mimi disebut juga idgham mutmasilain. Dinamakan idgham mimi karena dalam proses idghamnya huruf mim dimasukkan kepada huruf min pula, dan disebut mutmasilain karena huruf yang berhadapan sama baik makhraj maupun sifatnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.